puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya lihat banyak sekali malam ini ya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara kita yang ikut lewat live channel ya. Kita bersyukur gereja kita menjadi salah satu yang bisa live siaran langsung di grup RCTI ini ya. Jadi hari ini seluruh Indonesia mungkin juga di luar negeri bisa melihat ibadah kita. Nah saudara-saudara, tadi malam saya baru nyampe ya, hampir 10:30, 4 hari saya di Jakarta karena ada sertifikasi dosen. Jadi sekarang seluruh dosen se-Indonesia disertifikasi, dikasih sertifikat tuh ya. Saya sudah lama tidak duduk di kelas saudara ya. Kepala 6 ini jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Ya tiap hari saudara ya. Tuhan baik, puji Tuhan. Tadi kemarin dites hasilnya oleh 96. Kurang 400 ya. Ya tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Nah saudara-saudara hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti mengerti dulu firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan masuk akal, tidak masuk akal harus dipercaya. Kalau saudara tidak bisa mempercayainya, tidak bisa lanjut nanti. Yang terakhir itu melakukan. Karena waktu saudara percaya, maka saudara akan melakukan. Ya, jadi hari ini saya ingin bicara nanti tentang kemampuan Yesus kita. Saya pengkhotbah murni, bukan motivator. Jadi saya akan selalu bawa nama Yesus untuk saya sampaikan. Ya kalau motivator mungkin beberapa perkataan orang-orang hebat bisa dikupas. Bisa dicocokkan sama Alkitab. Tapi menurut saya ada yang tidak cocok. Ya ini contoh salah satu konglomerat di Tiongkok. Itu sudah beredar di media massa, saudara ya di medsos. Nah kata-katanya seperti ini, kalau kamu gagal, kamu biarpun berbicara kata-kata hebat bijak, perkataanmu dianggap kentut katanya sama orang. Tapi nek kamu sukses, hebat, kaya, kamu ngentut aja, itu dianggap kata-kata bijak. Ini tidak cocok, buat saya tidak cocok. Karena apa? Di hadapan Tuhan, saudara mau sukses mau tidak, Allah sama bisa mengadakan pertolongan buat kita. Jadi hari ini nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Jadi saudara harus ngerti dulu. Ya di salah satu traffic light lampu bangjo, abang ijo. Karena saya orang Madura tidak ada kata ijo. Saya ono biru. Ya jadi nek ke toko bangunan beli cat apa? Biru. Biru apa? Biru daun. Biru langit ya semua biru saudara ya. Nah ini pas di traffic light ada tulisan lurus jalan terus. Ini pengendara motor ya. Enak-enak ngebut tiba-tiba ngerem. Begitu ngerem belakangnya motor gak nutut. Untung belok kiri nobrok trotoar jatuh ya. Begitu dijatuh dia bangun dikepuk helmnya. Si ngerem ini. Tawas gak ketok motor ya ta. Nek lurus jalan terus. Kono jok ngamuk ae kata. Helmnya dibuka ya. Rambutku keriting ya, duduk lurus ya. Iku sing lurus sing oleh jare gendeng iki kata ya. Nah ini ya. Kadang ada lo anak Tuhan gaya nek ngurungokno firman. Yes, mulai ngawos saya. Nah, hari ini harus ngerti dulu. Makanya saya mau bawa saudara tentang kemampuan Yesus. Karena kalau saudara tahu kemampuan Yesus, nanti ya kita punya gaya hidup apa aja. Saudara bisa datang dulu kepada Yesus. Sekarang saya tanya, kalau saudara punya masalah, sakit, siapa dulu yang saudara hubungi? Ya, walah kaya Tuhan Yesus. Ya, kak paling golek si dokter endi ya. Telepon sana sih, ya tidak salah. Tapi lebih baik nanti kita datang sama Yesus. Memang merubah ini tidak gampang. Tidak gampang. Ayo coba saudara berdiri ya. Kita berdiri latihan sebentar aja. Ayo berdiri. Nah ya, nanti kita ngomong. Ya, ngomongnya gini, gajah besar. Ya, ayo 2, 3. Semut kecil. Ular panjang.
Iya, ulet pendek. Iya, diulang ya. Gajah, semut, ular, terus ulat. Nah sekarang dirubah ngomongnya tetap. Cuma peraganya yang berubah. Jadi ya, gajah besar. Tapi ngomongnya tangannya kecil. Nah, ya. Kalau semut, loh, kecil tapi tangannya gini, ya. Kalau ular, loh panjang tapi tangannya gini, ya. Ulet pendek. Nah, coba ya mulai ya. Dirubah wis sekarang ya. Kalau tadi gajah apa? Sekarang gajah besar. Ya, semut. Wah, hebat ya. Ular. Ya. Ulet. Ya, wis siap. Ayo mulai ya. Ular. Alah. Weh, diulang lagi coba. Gajah. Wah, iya. Pinter ya, luar biasa ya. Ulet. Loh, mosok pendek gitu. Gini loh tadi. Ya, wes terakhir ya. Semut. Iya, terima kasih, silakan dulu. Tepuk tangan buat saudara. Memang merubah kebiasaan ini tidak gampang. Nah hari ini juga nanti saya ingin bawa saudara mengenal, tahu persis siapa Yesus. Karena kalau saudara tahu kemampuan Yesus, saudara tidak akan ragu. Tidak akan ragu. Tadi pagi saya ada di lokasi pembangunan agak lama ya. Saya lihat, aduh Tuhan, besar. Lebar gereja kita 90 meter. Hampir satu lapangan sepak bola lebarnya. Ya, kesininya 60. Jadi 5.400 meter persegi. Saya gini, oh Tuhan, ini kalau enggak Tuhan, enggak mungkin. Ya saudara, kita berulang kali sampai hari ini. Kayak ini nanti tanggal 10 ya, kita bayar pemborong kita sangat besar. Hari ini enggak ada uang. Itu berulang kali. Ya, dari kita mulai bangun. Saudara, berapa bulan lalu, berapa minggu lalu, kita punya uang hanya 35 juta. Padahal kurang 3 hari harus bayar 400 juta. Malam sebelum bayar Tuhan sudah buat 490 juta. Oh ada lebih 90, terus seperti itu. Katanya Pak Alfred Potalangi yang bagian bayar, nyumber Pak. Tuhan buat nyumber terus. Nah kenapa? Karena saya percaya. Saya punya Yesus yang mampu. Karena dia mampu, dia bisa melakukan apa saja. Terus saudara tanya, Pak Samuel tidak pernah ragu. Duh, ya sering. Kadang tidur bangun-bangun dewe, gak usah pakai alarm. Ya karena keweden iki apa sesuk kate bayar. Tapi saudara, waktu saya tahu kemampuan Yesus, saya mulai tenang. Oh saya percaya. Nah saat percaya itulah Tuhan bekerja menolong kita. Tapi nek kita ragu, Tuhan sakit hatinya. Apa oh, lu kok ragu be aku? Kan lu sering toh tak tolong. Kok sih ragu? Kira-kira Tuhan bisa ngomong seperti itu. Makanya yuk kita baca dulu ya. Ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, cek banter ya. Ya kita baca ayat-ayat ini. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Nanti karena ada jeda. Yaitu perempuan pendarahan 12 tahun. Kita lompat ke ayat 35 sampai 42. Jadi kita fokus di kisah ini ya. Mari kita baca Markus 5 ayat 21 sampai 24. Saya yang baca. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Jadi ini peristiwa ya. Yesus sudah menyembuhkan orang kerasuan di Gerasa. Nah itu ya. Jadi 2000 babi itu semua mati karena dimasuki roh jahat. Nah ini Yesus naik perahu lagi. Orang banyak berbondong-bondong ini ya. Datang lalu mengerumuni dia. Sedang Yesus berada di mana saudara? Iya. Sekarang ayat 21. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Nah ini ya. Jadi gereja atau rumah ibadat waktu itu ada pimpinannya. Namanya Yairus. Ya. Ketika Yairus melihat Yesus, ia tersungkur di depan kakinya. Sekarang ayat 23. Katanya memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati.
Ya kalau saya bicara sakit, tidak cuma sakit jasmani. Ada yang sakit rohani. Sakit itu kesehatannya terganggu. Kalau sakit jasmani, ya jasmaninya terganggu. Hari-hari ini tiap hari saya pagi jam 4:30, jam 5. Terus sudah masuk orang-orang yang doa. Mulai sakit stroke. Ya, matanya tidak lihat, ada yang jatuh, macam-macam. Tadi saya mau ke gereja, masih ada lagi, terus saudara tidak putus. Sakit terganggu kesehatannya. Jadi sakit jasmani ya jasmaninya, rohani ya rohaninya terganggu. Nah saudara utang terus, ya saudara bisa terganggu, tidak bisa doa tenang, ibadah tidak tenang. Nah hari ini nanti mungkin sakit ini meningkat jadi seperti kematian. Berakhir sudah. Ada saudara hari ini bisnisnya seperti berakhir. Gak bisa pasang. Pasti tidak bisa. Siapa bilang? Yesus masih bisa nolong kita. Ada jemaat kita ya datang ke Pastor Yoel. Utangnya 14 miliar 750 juta. Pastor Yoel telepon saya. Pak, sakno pak. Hai pak, doa no pak. Ayo. Sudah berapa bulan kemudian datang lagi. Tinggal 4,75. Masih 4 miliar. Yang 2 miliar sekian. Ya dalam berapa bulan Tuhan lunaskan. Oh saya percaya saudara ya. Mujizat banyak terjadi di gereja kita. Ada seorang ibu di Jakarta telepon saya. Via online saja. Saya cuma gini, Bu, Yesus dengar omongan kita. Ibu maunya apa? Saya mau jual rumah Pak. Dan ruko saya supaya ada yang kontrak. Saudara seminggu kemudian telepon. Pak Sam kok bisa ya? Yesus kok bisa ya? Rumah saya lo laku. Ruko saya ada yang kontrak. Loh ini terjadi. Waktu Pastor Yoel bilang khotbah di sini, saudara yang di rumah coba angkat tangannya yang sakit. Pasti Yesus bisa sembuhkan. Yesus bisa kasih kesembuhan. Seorang bapak yang lututnya sudah berpuluh tahun sakit. Dia bilang apa? Tuhan saya mau doa ya. Nek betul Tuhan Yesus sembuhkan. Besok saya naik pesawat ke Malang. Saudara berangkat naik pesawat ke Malang. Itu foto sama Pastor Yoel di kantor. Sembuh total. Saudara hari ini Yesus bisa sembuhkan buat saudara. Ini Yairus anaknya sakit hampir mati. Saudara mungkin berpikir hari ini enggak semuanya sehat. Enggak apa-apa. Tapi nanti satu waktu mungkin kita ngalami seperti Yairus. Jangan takut. Yesus masih bisa adakan mujizat buat kita. Ayo kita lihat katanya firman Tuhan. Selanjutnya Nadia bilang hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Supaya ia selamat dan tetap apa? Hidup. Ayat 24. Ya. Katanya lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Saudara, apa yang ditulis ayat ini yang kita terapkan di gereja kita. Saya sama Pastor Yoel 24 jam siap melayani saudara. Yesus tidak pernah pilih. Mau orang di gerasa kerasuan. Mau ini orang yang terpandang. Mau siapa aja. 24 jam kami layani. Saudara telepon saya 24 jam. Pokoknya aku kerungu loh ya. Pasti tak layani. Nah, aku keturun Yesus ya. Tapi saudara percayalah. Saya sama Pastor Yoel, ada Pastor Afat dan para full timer. 24 jam kami melayani. Tadi pagi saya jalan ya ada jemaat. Ya saudara kalau makan rujak cingur iceberg. Nah kan jemaat kita ya, saya paling senang rujak cingurnya sama rawon. Ya kami layani. Nah ini ada soto ayam Cak Uu, Jalan Kaluta 24. Wah jemaat kita saya makan, wah enak sekali. Siang tadi mari peresmian 2 usaha jemaat kita, saya mari meresmikan, diajak makan di Marugame, Soekarno-Hatta. Punya jemaat kita juga. Ya waduh puji Tuhan, Cak ini yang punya rumah makan be restoran. Makanya awakku tambah bengkak saudara ya. Iya. Malam ini nanti makan di Bul di anak saya Belin ya. Waduh saya gini, enak ya punya jemaat. Wah luar biasa ya. Nah saudara tapi ada saatnya nanti. Mungkin saudara ya merasa waduh gak bisa ini gak bisa. Gak apa-apa. Saudara datang sendiri sama Yesus boleh. Saudara perlu kami akan melayani. Ini yang Yesus lakukan. Mari sekarang kita lompat di ayat yang ke-35 sampai 42. Katanya Alkitab ayat 35, ketika Yesus masih berbicara dengan orang dari keluarga rumah ibadah, ketika Yesus masih berbicara
Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Oh, ternyata ada kematian. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Mari ayat 36. Kata ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Kita baca bareng ini. 2, 3 apa? Apa? Iya, sekali lagi 2, 3. Iya, setiap ada gong kematian. Wah, runtuh sudah bisnis saya. Wah, ini pasti tidak bisa keluarga saya. Pasti tidak bisa menurut saudara. Yesus tetap akan bilang, jangan takut, percaya. Percaya apa? Percaya kemampuan saya, kata Yesus. Jadi hari ini saya bicara kemampuan Yesus. Percaya Yesus mampu. Mari kita lihat ayat selanjutnya ya. Katanya ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini tim inti ya. Saudara dari Yakobus. Ayat 38. Nah, kata ayat 38, mereka tiba di rumah kepala ibadat, rumah ibadat itu. Di sana dilihatnya, oh rupanya orang-orang ribut, nangis dan meratap dengan apa? Iya, biasa di kematian seperti ini ya. Kadang saya melayani di kematian ada yang pingsan. Aduh kasihan ya. Waktu Air Asia, waktu ada Adam R hilang. Saya itu melayani di Polda, di rumah duka Adiasa. Ya, satu noni SMP kelas 2. Papa mamanya Katut tinggal sendiri. Ya, katanya adiknya papanya, ini Pak Sam, ajak ngomong. Ya saya tidak bisa ngomong lah, saya melok nangis ya. Ya, orang mulai ada yang nangis, pingsan dan lain sebagainya. Nah, saudara, di tempat-tempat kematian pasti ada kesedihan. Tapi di tengah-tengah kesedihan, jangan takut. Nanti Yesus akan buat apa yang sedih jadi sukacita. Ada pengharapan lagi, ada kehidupan, ada pertolongan. Ayo kita lanjut ya, saya selesaikan ayat yang ke-39. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi apa? Tidur. Ya. Nah di sini baru kelihatan nanti. Siapa yang percaya kemampuan Yesus, siapa yang hanya mentertawakan. Waktu gereja kita bangun, semua orang mentertawakan. Saya jadi gembala, ketemu gembala-gembala. Gembalanya, kaki roiso lagi. Semuanya mentertawai kita. Tidak apa-apa. Ya, nanti bisa dilihat. Kenapa? Siapa yang percaya kemampuan Yesus, dia yang akan menikmati keajaiban Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita lihat sekarang ya, ayat yang ke-40. Tapi mereka menertawakan Yesus. Wah, Yesus tidak mau. Orang-orang ini ya, yang tidak percaya sama dia, diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke mana? Iya, sekarang ayat 41. Ayo kita baca bareng 41. 2, 3. Iya. Kok lemes kabeh? Belum makan ya? Oh iya sama. Ya, ayo kita baca semangat ya. 2, 3. Lalu katanya yang berarti bangunlah. Ayat 42 terakhir. Seketika itu juga apa? Dan berjalan sebab umurnya sudah berapa? Semua orang yang hadir sangat. Iya, hari ini Yesus akan buat kita sangat takjub. Tepuk tangan untuk dia. Saudara, ini mati. Tidak bisa, itu pikiran kita normal. Tapi hari ini Yesus bilang, enggak. Masih ada harapan. Bisa hidup. Mulai terbelah dua. Ada yang ketawa. Ya, tapi Petrus yang dibawa. Semua papa mamanya. Enggak melok guyu. Dia percaya kemampuan Yesus. Hanya yang percaya kemampuan Yesus, dia yang akan mengalami keajaiban Tuhan. Jadi hari ini saya mau sampaikan, Yesus bisa membangkitkan apa yang mati dalam hidup kita. Yang tidak bisa dijadikan bisa. Yang tidak mungkin jadi apa? Mungkin. Ayo saudara kita mulai. Jadi saudara hari ini setiap nanti saudara punya masalah. Tadi saya bilang ya, mungkin saudara tidak terbiasa. Karena bukan jadi gaya hidup. Kalau saya punya masalah, saya lebih senang telepon papa saya, telepon mama saya, enggak salah. Tapi saya hari ini mau ajari saudara, setiap ada masalah, datang ke Yesus. Mungkin cuma, oh Yesus tolong aku. Tapi saudara sudah datang sama dia.
Ya, saya terbiasa tidur berlima dulu. Joel belum kawin, Belin belum kawin, ya kita satu kasur. Saudara, Pastor Joel mulai kawin, saya masuk kamarnya, saya nangis ya. Sudah saya tidak bisa lagi. Biarpun dia sekali-sekali masih tidur bersama saya. Ya, Belin setelah nikah, hari Senin saya masuk kamarnya karena Jumat nikah, 3 hari kemudian. Saya nangis di kamar. Aduh Bel, biasanya tak gudoi ya, nek tidur, tak ciumi, sekarang tidak ada Belin di situ. Sudah dibawa suaminya. Tapi tadi siang saya tidur seneng ya, dibarengi Belin. Tidur sebentar ya, diajak ngomong. Pak, gini, aduh saya seneng. Ya, ada saatnya. Ya saudara, kita senang. Ada saatnya nanti saudara susah. Tapi nanti bersama Yesus, saudara dan saya, dia terus 24 jam bisa hadir bersama kita. Ini hebatnya Yesus kita. Makanya saya mau bawa saudara, lihat, ini loh ada Yesus. Dia mampu. Jadi nanti kalau saudara dan saya punya gaya hidup ini, hidup tidak usah takut. Saya ini pebisnis murni. Ya lain kalau orang ikut, maaf ya, kerja ikut orang lain mungkin tidak biasa berbisnis. Dia tidak akan punya jiwa petarung. Tapi di sini banyak pebisnis murni pasti punya jiwa petarung. Saya kalau makan, anak-anak saya ajari 3 anak saya. Tidak apa-apa biarpun ada yang ikut orang, tapi kamu harus punya jiwa petarung. Apa jiwa petarung? Tidak pernah menyerah. Ya ini kenapa? Nanti saya baru ajari, datang Mbak Yesus. Saudara, pebisnis murni jiwa petarung tidak mengenal menyerah. Tidak pernah mengambil haknya orang lain. Tidak pernah iri hati. Kenapa? Dia tahu caranya sendiri. Karena dia bekerja untuk dirinya. Dia tahu. Dia tidak mungkin ya mengambil haknya orang lain. Makanya saya di gereja ini selalu bilang, jangan nelpon ngajak jemaat atau pelayan gereja lain. Tidak boleh loh ya. Sekali lagi dari mimbar ini jangan. Kalau dia datang sendiri tiba-tiba ya terserah. Tapi tidak boleh. Sekali lagi ya saya ulang. Jemaat jangan telepon apalagi datangi terus ngelek-ngelek untuk supaya ke gereja kita. Tidak. Saya di sini tidak mindano jemaat. Kita gereja nyari jiwa baru. Jadi saudara cari yang belum kenal Yesus. Paling jelek ya. Sudah lama tidak ke gereja. Ya sudah murtad, itu datang. Tidak apa-apa. Tapi ini datang dewe ya terserah. Jadi gereja kita harus saya ajari jemaat tidak boleh ngambil jemaat lain. Apalagi pakai trik-trik yang tidak baik. Tidak boleh. Ini pekerjaan Tuhan, milik Tuhan. Jadi saya ingin di sini saudara punya jiwa petarung yang saudara nanti bisa sendiri Mbak Yesus. Bisa sendiri. Belin itu habis juara 1 MasterChef. Itu dihujat seluruh dunia. Oh saudara bisa bayangkan saya itu ada di dalamnya. Saya loh hamba Tuhan papanya melok dihujat. Oh tapi saya senang follower saya naik 2 kali lipat. Oh saya gini puji Tuhan. Iya saudara. Iya. Saya loh tidak pernah nelpon jemaat lain. Pelayan enggak. Malah ada yang kesini pelayan saya bilang balik odik sana ya. Enggak Pak enak di sini ya terserah. Tapi saudara kita hari ini punya jawaban. Setiap ada masalah, Yesus harus kita datang. Ya jadi no gaya hidup. Masalah datang otomatis. Tuhan tolong ngono ta. Gitu. Saya kalau di lokasi pembangunan ya. Aduh Tuhan tolong mau beli besi lagi. Kadang saya begini. Langit bukaan kan ono pintu nih. Ayo kerja kono duit kono lho. Iya. Kadang ya. Wis ngomong. Karena saya percaya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Ayo saudara hari ini. Dia Allah yang mampu. Percayai. Suami istri tiba-tiba suaminya kena serangan jantung. Waktu dibawa di ICU. Lemas. Pikirnya mati. Terus katanya dokternya. Loh Bu. Suamimu mati nih. Tiba-tiba suami yang ngomong. Loh mah dok aku gorong mati. Istri yang ngomong apa? Menengokon. Aku lebih percaya dokter. Iki loh omongan dokter sih bener. Loh saya urip loh. Dia lebih percaya dokter katanya. Nah ini kan salah kaprah. Saudara, percayai penuh Yesus itu ajaib. Amin. Yesus luar biasa. Bisa nolong saudara hari ini? Iya. Ayo, dia mampu membangkitkan yang mati jadi hidup. Saya jadi guru sekolah minggu 46 tahun. Saya kalau di kelas, saya bukan Tuhan. Tapi dari kelakuan anak-anak ini, saya bisa gini. Wah, ini sukses nih hari ini.
Wah iki ketok sodo angel iki. Waduh omongannya angel iki. Mbok gede tadi opo iki ya. Iya saudara, kadang kita terasa. Ya, nah ini ada murid sekolah minggu ya. Ngitung cuma bisa sampai 10. 11, 12. Nggak bisa om. 1 sampai 10 bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Nggak bisa om. Lah terus kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi wasit tinju om. Soalnya cuma bisa 1 sampai 10 ya. Walah. Ya saudara. Hari ini Tuhan mau kasih kita sesuatu yang luar biasa. Tidak terbatas. Karena yang mati Allah pun bisa bangkitkan. Yesus bisa bangkitkan. Ada saudara ini yang takut. Katanya Yesus jangan takut. Percaya saja. Ayo malam ini Yesus ada di sini. Ada saudara yang sakit. Mujizat kesembuhan masih terjadi. Saya masih percaya. Di tempat ini itu ya kursi roda, tongkat, semua ditinggal. Ya, Tuhan itu ajaib. Waktu ada jemaat Surabaya, datang teman saya ya. Dia pimpinan di salah satu perusahaan, kalau saya khotbah, dia sering bareng saya. Tiba-tiba setahun saya khotbah kok tidak pernah lihat ketok. Teman saya telepon, loh Romi, oh iya saya datangi ke rumahnya. Kena virus saudara. Kan tak doa no ya. Lu datang oh di Malang, anakku dipakai Tuhan. Punya karunia kesembuhan. Dia datang. Pakai kursi roda. Kursi roda yang ditinggal dia jalan. Ya. Begitu jalan. Ya ada bapak-bapak sebelahnya. Kaget. Tiba-tiba mengeluarkan uang kontan. 20 juta. Diberikan Yoel. Ya. Ini Pastor Yoel. Buat Pastor Yoel. Oh enggak Pak jangan. Sudah ambil. Buat kamu ini pribadi. Enggak. Terus dia bilang. Pastor Yoel ya. Enggak untuk pembangunan aja ya. Iya. Terus telepon saya lupa. Aku dikasih uang 20 juta. Tapi tak kena pembangun. Setelah lihat mujizat terjadi di tempat ini. Saya masih percaya di tempat ini terus ada mujizat. Ya ada mujizat terus tepuk tangan. Banyak hamba-hamba Tuhan tertawa. Ya apa gereja mau mujizat? Apa gereja apa? Gereja apa? Saya tidak pernah peduli. Yesus pun pernah ditertawai. Apalagi kita. Tapi saya percaya selama kita tahu kemampuan Yesus. Apa yang mati Yesus bisa bangkitkan. Hari ini juga saya percaya. Saat ini juga. Saudara yang ikut di online, yang ikut di gereja ini, semua akan mengalami keajaiban Tuhan. Nah, kita bangkit berdiri, Yesus ada di tempat ini. Saudara percayai sekarang. Apa yang mati, Yesus bisa bangkitkan. Boleh orang tertawa, karena saudara hari ini mungkin gagal, mungkin bangkrut, mungkin saudara sakit, orang bilang tidak bisa sembuh. Semua pada ketawa. Tapi hari ini percaya, Yesus akan rubah menjadi takjub. Yesus akan adakan mujizat buat kita. Makanya Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Percaya kemampuan saya. Mari jadikan gaya hidup saudara. Setiap ada masalah, datang kepada Yesus. Pasti dia akan lakukan keajaiban buat kita.